Halo teman-teman, yuk belajar bersama tentang ekuitas satuan kerja dana cadangan bersama aku Rizky Fauziah Putri. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian dana cadangan, kemudian pihak yang terkait dengan dana cadangan, dokumen yang digunakan, serta jurnal atas dana cadangan. Dana cadangan sendiri memiliki arti dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, atau dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Peruntukannya biasanya untuk pembangunan aset seperti rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Sumber pendanaannya bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD seperti penerimaan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Selama masa penumpukan dana cadangan harus dikelola dengan baik sampai dinilai cukup untuk digunakan secara produktif. Program atau kegiatan yang didanai dana cadangan prinsipnya sama dengan program atau kegiatan lainnya. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program atau kegiatan dalam rencana kerja atau renja dan RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam peraturan daerah APBD. Untuk pihak-pihak yang terkait adalah pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan SKPD, dan bendahara umum daerah. Dokumen yang harus disiapkan atau dokumen yang digunakan adalah peraturan daerah tentang dana cadangan, surat perintah pencairan dana langsung, dokumen perintah pencairan, nota kredit dokumen hasil pengelolaan dana cadangan, dan dokumen lain. Transaksi pembentukan dana cadangan memerlukan dua laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Untuk akun yang digunakan adalah dana cadangan di debit, kemudian kas di kas daerah di kredit, serta laporan realisasi anggaran untuk akunnya adalah pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di debit dan estimasi perubahan saldo di kredit. Untuk transaksi pencairan dana cadangan juga memerlukan dua laporan, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Untuk laporan operasional yang digunakan adalah kas di kas daerah di debit dan dana cadangan di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran yang digunakan adalah akun estimasi perubahan saldo di debit dan penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan di kredit. Untuk perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut, yaitu ekuitas awal, surplus, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Berikut contoh cara pencatatan laporan ekuitas. Untuk tambahan, sumber materi berasal dari buku praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah untuk SMK atau MAK kelas 12. Sekian yang bisa aku sampaikan. Jika ada kekurangan, aku minta maaf. Aku pamit undur diri dulu. Terima kasih. Bye-bye.